Tetapi orang yang bertahan, boleh nggak saya katakan tetapi orang yang tetap rajin. Boleh nggak saya katakan tetapi orang yang terus melayani. Boleh nggak saya katakan tetapi orang yang rohnya terus menyala-nyala. Akan selamat. Saudara bisa mengerti sekarang, minyak itu ya yang membedakan antara yang bijaksana dengan yang bodoh. Yang bijaksana punya persediaan minyak, yang bodoh tidak punya persediaan minyak. Menurut Efesus 5 ayat 17 disebutkan bodoh karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Berarti bicara minyak yang disimpan untuk menjadi persediaan, bicara kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ibadah minggu seperti ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus pakai ibadah minggu seperti ini untuk mencari pengertian akan firman. Saudara perhatikan yang siap sedia masuk. Jemaat yang bijaksana itu selalu bersiap sedia. Dengan cara apa kita bersiap sedia? Ayat 13 ya bacakan. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu. Berjaga-jaga kita udah ngerti ya. Matius pasal yang ke-26 ayat 40 sampai 41. Saudara waspada. Kasih menjadi dingin. Pelita mulai redup. Bahasanya Wahyu, ya orangnya yang suam-suam kuku. Jadi ternyata kasih menjadi dingin, suam-suam kuku sama dengan tidak lagi rajin, itu ciri-ciri gereja yang bodoh. Jangan tunggu lama-lama, siapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Seperti gereja yang bijaksana itu, mereka mempersiapkan minyaknya sekarang. Jangan nanti. Ada banyak orang nantilah. Kalau sudah pada butuh baru cari Tuhan. Jangan tunggu sakit baru berdoa. Jangan tunggu miskin baru cari Tuhan. Jangan tunggu bangkrut baru datang sama Tuhan. Tuhan, ampun Tuhan. Karena apa? Sudah bangkrut. Giliran masih diberkati, masih santai saja. Tetapi orang yang bertahan. Boleh nggak saya katakan tetapi orang yang tetap rajin. Boleh nggak saya katakan tetapi orang yang terus melayani. Boleh nggak saya katakan tetapi orang yang rohnya terus menyala-nyala. Akan selamat. Dan saudaraku di ibadah Mesbah 2 pagi saya sampaikan. Orang akan selamat jikalau dia punya pengertian yang benar. Karena kalau tanpa pengertian yang benar, orang itu walaupun ibadah masih perlu diselamatkan. Amin. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa yang harus diselamatkan ini? Perhatikan terus. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Ya. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ya. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus punya pengertian yang benar. Kita harus punya persediaan minyak yang banyak. Persediaan minyak yang banyak hubungannya dengan mengenal Tuhan. Punya pelita yang terus menyala. Punya pelita yang tidak pernah padam. Kaitannya dengan terus melayani. Kaitannya dengan terus punya persekutuan dengan Tuhan. Dan dikatakan saudaraku, dengan demikian kalau kita bertahan maka kita selamat. Dan di sini ternyata ada orang yang walaupun beribadah tetapi masih perlu didoakan supaya selamat. Perhatikan. Di ayatnya yang kedua, sebab aku dapat memberikan kesaksian kepada mereka tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi yang Paulus doakan supaya selamat mereka yang beribadah tetapi tanpa punya pengertian. Tanpa punya pengertian, menurut Efesus tadi mereka itu bodoh. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu usahakanlah untuk kamu mengerti kehendak Allah. Yang bodoh itu karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan ternyata yang bodoh ini menurut Roma pasal yang ke-10 ayat yang kedua, mereka juga giat untuk Allah tapi tanpa pengertian. Dan gereja yang bodoh tidak akan terangkat. Saudara bisa mengerti kira-kira pelitanya orang bodoh itu seperti apa? Ya tadi. Terangnya melayani iya, memberitakan nama Yesus iya, mengusir setan iya. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Ini alasannya. Enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Iya. dan melakukannya, Iya. ia sama dengan orang yang bijaksana. Iya.
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Stop sampai di situ. Saudara, ternyata gadis yang bodoh itu hanya sibuk dalam pelayanan. Tetapi tidak sibuk memperbaiki karakter. Gadis yang bodoh itu sibuk dia urusan hal-hal yang rohani. Tapi karakternya masih sama. Disebut pembuat kejahatan. Makanya saya sampaikan ya, yang kita menyampaikan nubuatan-nubuatan, perhatikan karaktermu. Nubuatanmu hebat tapi karakter tidak diubah. Aku tidak mengenal kamu, kata Tuhan. Kita bisa bernubuat, kita bisa mengusir setan, tapi karakter tidak berubah. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah semua, hai engkau pembuat kejahatan. Itulah yang